Saudara, penularan COVID-19 di tengah sekolah tatap muka kapasitas penuh semakin mengkhawatirkan. Imbas melonjaknya kasus COVID-19 akhir-akhir ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta sekolah-sekolah untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka jika ada warga sekolah yang positif COVID-19. Klaster penularan COVID-19 di lingkungan sekolah terjadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Puluhan siswa SMA Kolese de Brito, Yogyakarta, kini harus menjalani isolasi selama beberapa hari ke depan karena tertular COVID-19. Mereka diduga tertular setelah mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan di sekolah. Itu awalnya ada pelatihan kepemimpinan dari selama pandemi kan tidak ada, Pak. Terus kemudian memang ada inisiatif dari yang bergejala untuk PCR. Nah, terus akhirnya malah jadi bagus menurut saya karena ada kesadaran dan ada kejujuran, bukan ditutupi gitu. Sehingga terjadilah kasus tersebut. Tapi menurut saya sudah terantisipasi karena sudah tracing, kemudian sudah diisoterkan dan ada yang isoman. 120 itu adalah dari total yang mungkin sekolah data gitu. Tapi yang masuk di kami adalah yang data dari Dinas Kesehatan DIY maupun dari Labkes itu 77 sekian apa ya. Agar tak meluas menjadi klaster di tempat indkos, sebagian pelajar yang merupakan perantau dikarantina di lokasi isolasi terpadu Gemawang yang dikelola Dinas Kesehatan setempat. Sebagian siswa yang sakit bergejala ringan. Upaya tracing dan tes COVID-19 massal bagi seluruh warga sekolah telah dilakukan Dinas Kesehatan setempat. Bagi yang sehat, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa, sementara yang sakit mengikutinya secara daring. Sementara itu, para siswa Sekolah Dasar Negeri 28 Danginpuri, Denpasar, Bali terpaksa kembali belajar daring selama 2 pekan. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan 2 siswa yang positif COVID-19. Tanggal 25 di hari Senin kami mendapatkan informasi bahwa 2 siswa kami, yaitu 1 siswa kelas 1 dan 1 siswa kelas 6 yang merupakan kakak adik, itu dari hasil rapid antigennya itu positif. Kami diarahkan oleh Bapak Kadisdikpora Kota Denpasar untuk menutup sekolah selama 14 hari. Jadi berdasarkan hasil tersebut kami membelajarkan murid-murid kami secara daring. Berkoordinasi dengan puskesmas setempat, pihak sekolah pun akan menggelar tes COVID-19 ulang bagi seluruh siswa. Imbas tingginya kasus COVID-19 akhir-akhir ini, lewat surat edaran yang terbit 29 Juli lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim meminta sekolah-sekolah untuk menghentikan pembelajaran tatap muka sementara bila ada warga sekolah yang terkena COVID-19. Dalam surat edaran Mendikbud nomor 7 tahun 2022, sekolah tatap muka diubah menjadi pembelajaran jarak jauh pada rombongan belajar atau kelas selama minimal 7 hari dan atau hasil surveillance epidemiologis menunjukkan positivity rate-nya berada di angka 5% atau lebih. Pembelajaran tatap muka juga harus dialihkan ke daring selama minimal 5 hari pada siswa yang terinfeksi COVID-19 jika bukan merupakan klaster penularan di satuan pendidikan atau sekolah dan atau hasil surveillance epidemiologisnya menunjukkan positivity rate di bawah 5%. Siswa atau guru yang mengalami gejala atau suspek COVID-19 juga tidak boleh ikut pembelajaran tatap muka. Nadiem juga meminta pemerintah daerah setempat secara aktif melakukan pelacakan kontak erat dan tes COVID-19 di satuan pendidikan yang menemukan kasus positif COVID-19, mengawasi dan membina penyelenggaraan sekolah tatap muka dengan mengawasi protokol kesehatan di satuan pendidikan, menggelar survei perilaku kepatuhan protokol kesehatan, dan mempercepat vaksinasi COVID-19 dosis booster bagi guru dan siswa. Dengan mobilitas warga yang kini kian tinggi, juga sekolah tatap muka kapasitas penuh, risiko penularan COVID-19 juga semakin besar. Segerakan vaksinasi booster dan tetaplah bermasker baik di dalam maupun di luar ruangan. Meski gejalanya kini terlihat lebih ringan dibanding varian sebelumnya, COVID-19 varian apapun tetap menyimpan misteri risiko kesehatan jangka panjang yang tetap membahayakan. Tim Liputan, Kompas TV.